Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Damila Rasati dari kelas 10 MPLB 1 nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari komputer. LCD. LCD merupakan layar monitor tipis dengan bentuk ramping menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Dan fungsi dari monitor LCD tersebut yaitu sebagai penampil data, karakter, huruf, ataupun grafik. LCD kini sudah digunakan di berbagai alat elektronik seperti TV, HP, komputer, ataupun laptop. Port USB ataupun port serial standar yang digunakan sebagai sambungan semua tipe perangkat tanpa melihat jenis dan teknologi dari perangkat eksternal tersebut. Fungsinya yaitu menyambungkan perangkat eksternal seperti mouse, keyboard, hard disk, flash disk, dan smartphone ke komputer. Letaknya terletak di depan dan belakang komputer. Yang keempat ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras yang berupa papan ketik yang memiliki banyak tombol dan fungsi sesuai dengan penekanan penggunanya. Fungsinya yaitu menyampaikan perintah dari suatu ketikan huruf, angka, dan simbol yang diketikkan lalu kemudian menyampaikannya ke CPU. Selanjutnya yaitu ada touchpad, termasuk ke dalam input device. Touchpad adalah perangkat masukan penunjuk berupa permukaan datar yang dapat mendeteksi sentuhan jari pengguna untuk menggerakkan kursor. Touch diberi tambahan fitur khusus untuk mempermudah pengguna. Fungsinya menerjemahkan gerakan dan posisi jari pengguna ke suatu posisi relatif pada layar. Kemudian ada baterai CMOS. Baterai CMOS digunakan agar BIOS tetap aktif tanpa dialiri listrik. Fungsinya yaitu menyimpan jam, tanggal, dan memberikan daya bagi BIOS. Selanjutnya yaitu ada motherboard, yaitu sebuah rangkaian elektronik yang bertugas sebagai penyedia jalur data bagi setiap komponen yang terhubung kepada komputer. Tujuannya yaitu memindahkan daya dan menyediakan tempat di mana semua komponen dapat berkomunikasi satu sama lain. Sound card atau biasa dikenal dengan audio card. Sound card yaitu perangkat yang dilengkapi dengan port di area samping yang berguna sebagai konektor ke perangkat semacam speaker. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. RAM secara definisi yaitu tempat penyimpan data secara sementara ketika laptop menyala dan dapat diakses secara acak. Sifatnya tidak permanen. Fungsinya menyimpan data dan agar diproses cepat oleh CPU. Selanjutnya yaitu ada monitor, perangkat yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data dan info. Berfungsi dan berperan menampilkan data yang telah diproses oleh komputer. Lalu ada chipset. Chipset yaitu sekelompok chip motherboard yang saling bergantung mengontrol aliran data dan instruksi antar unit dan pemrosesan unit CPU, mikroprosesor, dan perangkat keras eksternal. Selanjutnya yaitu ada power supply atau satu daya, yaitu perangkat komponen yang dapat memasok daya satu bahkan lebih dari daya listrik. Fungsinya yaitu menjadi cadangan baterai. Selanjutnya yaitu ada mouse. Mouse termasuk ke dalam input device. Mouse merupakan perangkat penunjuk yang memiliki dua bagian di kanan dan kiri dan memiliki kursor di bagian tengah yang berguna menggerakkan ke arah vertikal. Mouse memiliki perbedaan di generasi awal dan generasi terbaru. Di generasi awal, mouse menggunakan bola sebagai penggerak kursor. Kemudian, mouse juga menggunakan port 2 sebagai konektor. Di generasi terbaru, mouse sudah menggunakan sinar inframerah yang menjadi lebih mudah dan awet di penggunaannya. Di generasi terbaru juga mouse kini sudah menggunakan sistem wireless atau tanpa kabel, kemudian dihubungkan ke Bluetooth. Selain itu yaitu ada plotter. Plotter yaitu perangkat media yang dapat mencetak media dalam ukuran besar, seperti baliho, banner, dan lain-lain. Selain itu, plotter juga digunakan untuk mendesain desain 3 dimensi. Yang terakhir yaitu VGA card, sebuah perangkat keras yang melakukan pemrosesan output berupa visual yang dikumpulkan pada layar monitor. Sekian penjelasan mengenai bagian-bagian komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.